Ya, ketemu lagi ya dengan saya Lian Jaya Sakti Lubis. Ini saya kali ini agak berat nih, makanya saya pegang pulpen nih. Harus dicatat nih. Kita bahas buku nih, Inovatif University, bersama profesor muda dari ITB, ya, Pak Brian Yulianto. Tapi saya karena teman saya panggilnya Bro Prof. Boleh. Bro Prof, cuman ada satu di Indonesia, Bro Prof. Nah, kita ada di kedai kopi Tarik Ulur. Nah, situ tuh lihat lagi bikin kopi Tarik Ulur. Kedai ini kedai tempatnya para mahasiswa dan politisi berkumpul nih. Karena di sini ada politik tarik ulur. Jadi orang-orang tuh belajar politik tarik ulur tuh di kedai ini. Tapi itu hanya umur ya. Tapi emang ini kedai yang menjual banyak makanan tradisional ya. Nusantara. Nusantara ya. Ada menunya yang paling mantep itu kopi tarik ulur sama ayam tangkap. Itu dua menu utama yang ada di sini. Nah, sebelum kita bahas ini, saya mau pesan menunya dulu ya. Oke. Ya, kita mulai ya. Ini buku bahasa Inggris nih. Ribet juga bacanya sebanyak ini ya. Gue pengen nanya aja dah. Bro Prof, ini buku ini tentang apa nih? Ya, ini kalau nggak salah diterbitkan 2011 ya? Ya, betul. Coba ceritain dulu buku tentang ya, apa. jadi kan ini di sini di bawahnya ada nih ya. Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out. Oke. Jadi buku ini ya tadi benar ya, Bang Li ya. Gimana sih supaya sebuah universitas itu berinovasi, sebuah universitas pendidikan tinggi. Jadi kan kalau kita bicara tentang disrupsi ya yang sekarang sedang banyak berlangsung, perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan kita nggak bayangin dia bakal kolaps, ternyata kolaps. Nokia contoh ya, kita tahu dulu zaman kita kuliah ya di akhir 90-an kan orang pada pakai handphone mah pokoknya Nokia aja ya. Tapi kan sekarang hilang. Nah, termasuk juga universitas nih. Kampus. Orang mungkin sekarang masih merasa universitas itu ya nggak bakal bangkrut lah begitu ya, nggak bakal sepi, nggak bakal ditinggalin, nggak bakal tutup 24 jam. kayak apotek kan. Tapi kan kita nggak tahu ya. Sekarang disrupsi karena teknologi membuat orang belajar dari Google lebih jago jangan-jangan daripada orang datang ke kampus. Jadi sebenarnya relevan nggak sih ya gitu ya? Nah, bisa gitu kan ya? Jadi, yang di buku ini sebenarnya lebih kepada ke situ ya. Betul. Universitas itu relevan nggak sih? Nah, gitu kan? di masa depan ini seiring dengan ada disrupsi teknologi, kemudian ditambah disrupsi karena pandemi, orang juga kemudian terpaksa belajar dari rumah, jarak jauh. Secara teknologi udah memungkinkan ya. Iya. Ternyata secara ngapain ke kampus? Gara-gara pandemi orang belajar dari rumah online. Loh, kok bisa juga? Jadi ini kampus buat apa? Gitu kan banyak orang kemudian bertanya. Iya. Relevan nggak sih kampus ke depan ini? Iya. Gitu. Tapi bayarnya sama tuh. Bayarnya sama. itu urusan beda ya. Beda itu beda. Benar urusan beda. Nah, makanya di buku ini dicoba salah satunya ya mengungkap sebenarnya ini case-nya di Amerika ya. Ya. Buku ini ungkap nih case-nya di Amerika. 2011 ya. 2011 dikawan. Tapi 2005 itu di 2006 gitu ya. Itu di Amerika itu sudah mulai sebenarnya mirip sekarang yang disrupsi dua hal tadi, disrupsi teknologi dan disrupsi pandemi. Artinya pada saat itu kampus-kampus Amerika tuh mulai berpikir, mahasiswa orang tua mulai berpikir, ngapain sih ke kampus? Toh masih online mulai banyak. Akhirnya kampus-kampus juga mulai membuat tuh online course dengan harga yang jauh lebih murah. Di sana harga potong ya? Potong. Tapi kita karena pandemi nggak dipotong. Kalau pandemi beda. Beda ya? Beda kasus. Beda kasus ya? Beda kasus, karena kan sebenarnya terpaksa ya. Nah, di sana ini kemudian
tumbuh tuh. Dan orang-orang berpikir keras loh. Ini kampus-kampus yang mainstream ya, kemudian juga berpikir keras. Nah, termasuk di sini kan Harvard ya sebenarnya, studi case Harvard. Diambil studi kasusnya Harvard khusus ya. Betul. Jadi bagaimana mereka kemudian melakukan evolusi dari tahun ke tahun ya. Kalau ini memang cerita bagaimana Harvard dari mulai lahir sampai sekarang. Mereka bukan revolusi tapi evolusi. Ya, pelan-pelan ya. Betul. Jadi bagaimana perubahan yang disebut sebagai DNA kampus. DNA kampus itu kayak gimana sih? Menarik nih, karena semua orang bicara DNA nih. DNA Kampus pun ada DNA-nya. Iya, jadi kampus juga ternyata ada hal yang diwarisi ya dari masa ke masa yang akhirnya menghasilkan. Tapi apakah dari buku ini diceritakan sebenarnya mutlak tuh nggak usah harus ngampus? Nah, ini kemudian kalau praktikum gimana? Iya, betul. Nah, memang ini kan pertanyaan besar ya. Kemudian juga akhirnya orang berpikir keras. Akhirnya muncul kan sekarang Cyber University. Iya benar. Nggak cuma di Indonesia, kalau yang University of People. Jadi kalau orang bisa kuliah dimanapun. Universitas terbuka UT sudah lama mengantisipasi kursus walaupun online. kursus online. Nah itu kan yang kemudian Tambal ban online ada datang. Orang datang, kopi online juga banyak. online. Nah, untuk kasus universitas ini kemudian memang ada pro kontra lah, banyak ya wacana ya. Tapi memang harus dicermati betul bahwa SDM yang dilahirkan kampus ternyata itu bukan sekedar pengetahuan semata-mata yang yang dikembangkan di universitas. Makanya kita lihat nih misalnya kampus-kampus besar itu memberikan gratis loh online course-nya. MIT misalnya. Yang dia bayar apa? Nah, kan kemudian orang bertanya, lah sekarang kenapa gua kuliah di kampus mahal? Iya, kenapa? 500 juta loh MIT bayarnya. Iya, kenapa jadi mahal? Nah, ini yang kemudian dengan percaya diri, kampus-kampus mainstream itu dia sampaikan bahwa yang kami berikan di kampus itu sebenarnya bukan semata-mata pengetahuan. Kalau pengetahuan you bisa ambil dari YouTube. Ya, gue pernah lihat nih, dosennya ngajar, mahasiswanya buka Google. Ya kan, Iya. Terus dia tanya, kayaknya nggak gitu deh, Prof. Terus akhirnya profesornya marah. Dengerin saya mau dengerin itu gitu katanya. Itu yang kuno. Itu kuno ya. Jadi itu dosen yang kuno ya. Iya, zaman sekarang sih itu tadi dosen kan saingannya bukan, kalau zaman dulu dosen saingannya sama yang dosen pengajar yang sama ya. Sekarang itu dari kampus lain. Dosennya dikonfirmasi. Konfirmasi langsung. Konfirmasi terus. Real time confirmation ya. Konfirmasi itu. Nah, jadi kembali ke tadi ya. Relevansinya itu barangkali bukan hanya kalau ditanya relevansi berkaitan dengan digitalisasi atau hanya buku online, bukan gitu ya. Bukan itu. Tapi ternyata ada transfer DNA dari atmosfer yang muncul di kampus, scientific academic atmosphere. Nah ternyata itu, jadi dari perilaku dosen. Melihat perilaku dosen, ngobrol sama dosen, ketemu temennya. Tapi kalau yang lagi ramai dosen pada pelecehan kemana? Itu nanti lagi kita bahas. Nanti kita sensor. Itu tidak ada dalam perilaku yang kita bahas. Tidak ada. Ini perilaku akademis yang Benar, dibangun. betul. Bagaimana perilaku akademis itu menular Benar. dan menjadi DNA yang bagus. Benar. Nah ini kan misalnya. Prof bisa kasih contoh? Nah Di misalnya sini ada begini. contohnya. Iya di sini disampaikan ya bahwa beberapa hal itu harus muncul dalam proses kurikulum, dalam proses pengajaran, dalam proses interaksi di praktikum, di laboratorium, termasuk moral. Jadi Paling penting itu. iya, jadi ternyata di negara liberal saja ya, sekelas Amerika, Harvard, itu moral itu menjadi satu ukuran yang selalu diperhatikan oleh para pengelola manajemen universitas gitu. Nah, makanya Jadi ada ada kontrol kualitas atau kualitas mutu. quality assurance. Betul. Wow. Itu yang dia kontrol itu ya. Iya. Kalau knowledge-nya dipercayakan saja pada Ya knowledge, apalagi knowledge kan terus berkembang ya. Dan ternyata kan ya kayak kita lah di kampus Ganesha ya. Iya. Kita kan lulus
Yang kita ingat bukan di kelas, jangan-jangan Tapi nongkrong gue SC. pengen nanya nih, lo kan adik kelas gue nih, Iya, iya. walaupun profesor ya. Iya, iya. DNA dari pergaulan gue dulu ke tahun 80-an ke lo sampai nggak tuh? Nah, Sampai ini yang kayaknya beda ya. beda ya? Heeh. Karena mungkin kalau zaman dulu misalnya, kan kuliah bebas tuh lamanya. Oh iya, nggak ada. Nah, zaman saya Tapi zaman gue udah potong SKM. udah potong ya. Iya, ada malah gratis kan bonus. Zaman saya itu malah udah 6 tahun harus lulus. Artinya DNA itu berubah secara evolutif ya. Ada miss juga. Ada miss. Tapi memang ada miss juga di satu sisi, tapi memang ada hal yang apa ya, harus tumbuh terus gitu, harus berubah terus. Kita nggak bisa, makanya misalnya ya, apalagi zaman saya nih ngajar ya, generasi milenial, ya kita ajar generasi milenial kayak tadi tuh, gua ngajar salah dikomplain real time. Konfirmasi terus. Iya, udah gitu narasumbernya langsung dari profesor MIT udah jelas, udah jelas kita, iya, kita baca buku. Jadi memang, ya ini harus ada perubahan terus ya, dosen, terutama pengelola berubah terus supaya tadi inovatif university itu bisa muncul dan dia bisa relevan terus. Kalau nggak berubah, ya dia nggak bisa relevan pada satu Jadi saat. kalau gitu. berubah itu berarti ada DNA yang secara evolutif. Betul, berubah terus, betul. Dia memang berubah terus. Gue pengen tanya secara pribadi nih ya. Bukan secara pribadi, secara organisasi. Kan Bro Prof udah baca buku ini. Bro Prof kebetulan dekan FTI. Iya. DNA apa yang ditularkan? Ini susah. Jangan-jangan lo nggak punya DNA. Ya jadi gini, ITB ini kan ya secara umum ya, maupun secara khusus di FTI tentu bagian dari ITB, kita kan punya jargon, globally respected, locally relevant, ya kan? Jadi secara dunia, Itu jargon baru. enggak udah lama. 2000 ya di Kalau gua jargonnya, di Renip itu ada. jargonnya gini, Unpad ITB Jaya gitu. Dulu gitu DNA-nya. Anak Unpad dengerin loh. Emang dulu tahun 80-an tuh Unpad ITB Jaya. Gitu kan ya? Itu jargon 80-an. 80-an. Jargon sekarang beda ya. Zaman sekarang kan dunia sudah terbuka ya. Persaingan nggak cuma di dalam negeri. Kita kan dulu gaya ya, wah ITB hebat. Ternyata di dunia nggak ada apa-apanya, malu. Malu kan kita. Jadi YouTuber. Iya. Akhirnya ya kita harus sadar diri bahwa pertarungan kontribusi keilmuan untuk Indonesia dan dunia itu yang harus menjadi pijakan kita gitu. Jadi sejauh mana sih kita nih berkontribusi? Tadi gue dikasih lihat tuh pengajaran-pengajaran yang secara digital karena memahami mahasiswa sekarang tuh jarang banget baca paper. Maka dibuatlah film-film pendek. Film-film pendek. Kayak 10 menit. Iya, betul. Itu semacam melahirkan DNA baru atau perilaku baru yang mulai mengadaptasi kepada. Iya, ini contoh ini. Zaman dulu nggak ada dosen kayak kita jadi YouTuber gini. Tapi kan zaman berubah ya. Zaman dulu ketemu dosen takut tuh deh. Kita berubah. Coba cek deh. Beberapa dosen di ITB itu subscribernya, followernya gila-gilaan loh. Iya, benar. Ada satu dosen matematik gitu. Ya itu terkenal tuh. Iya kan, Pak Hendra atau Pak Ahmad Muklis itu viewernya udah 1 juta loh. Iya. Jangan-jangan ntar lama-lama dia gajinya gedean dari YouTube daripada dari Dia ITB. punya universitas sendiri kan. Iya, universitas YouTube ya. Nah jadi maksud saya itu harus berubah terus. DNA itu dia Tapi berubah itu kan dari cara- luar. Tadi yang moral tadi. Betul. Moral yang dibangun dari di sini kan dikatakan moral ya. Moral riset, moral penelitian, moral apapun juga. Nah, yang dibangun di FTI berkaitan dengan ini moral apaan? Nah jadi kalau saya perhatikan ITB ini kan keunggulan ya. Kita memang harus unggul. DNA keunggulan ini kan dari dulu ya sampai sekarang tuh masih ada. Meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Kita dipaksa harus kontribusi. Yang dilihat dari kita itu bukan siapanya, jabatannya, tapi kita sudah berkontribusi apa untuk penyelesaian bangsa kita, untuk membantu kemajuan bangsa kita. Syukur-syukur juga untuk dunia. Begitu kan? Nah, itu yang kita tanamkan. Itu yang dibangun. Jadi kita pengen
alumni kita. Nah itu tuh nggak bisa online tuh. Nah, ini. Nggak bisa online itu. Ini benar. Iya kan nggak mungkin kan kita jelasin sekali langsung wah dia semangat banget membangun bangsa. Kayak zaman dulu tuh sebenarnya belajar pada empunya gitu ya, kayak belajar keris. Bikin Kalau keris, bikin ya. keris, pengetahuan tentang keris bisa, tapi kalau mau buat harus datang. Betul. Kayak gitu ya. Benar, Jadi jadi- bukan hanya online. Jadi memang secara pengetahuan itu iya bisa dideliver. Heeh. Tetapi pembangunan karakter, pembangunan DNA, kemudian sampai gimana sih SDM unggul ya Heeh. sebagai lulusan universitas tertentu, universitas A, B, C, yaitu harus ada interaksi. Oke. Apakah mereka bisa saling tiru? Nah, Knowledge bisa kali. kalau knowledge betul bisa. Bisa. Makanya di sini juga di buku ini ya, itu diingatkan juga Heeh. imitasi itu berbeda dengan meneladani istilahnya ya, atau terinspirasi. Jadi kita boleh terinspirasi. Oh, kampus A, NUS, NTU, oh begitu dia. Oh, MIT begitu, Harvard begitu. Tapi jangan sampai kita imitasi, Iya. meniru. Gua waktu tahun 80-an ya, Ah, kuliah ya, itu ada stiker tuh, anak Sinurba bikin. We are not imitator, but innovator. Nah, Nah, itu ya. Tahun 80-an tuh udah mikir gitu loh. Ada ya. Udah ada. Nggak boleh gitu. Berarti DNA ITB mantep ya. Mantap. Udah dari dulu kita Mantep udah ya. mengidentifikasi bahwa Iya. inovasi itu perlu. Jadi Iya. memang setiap kampus, setiap universitas itu pasti punya keunikan. Jadi nggak sendiri. bisa ya, misalnya ITB ke MIT-an. Jangan. Nggak dapet tuh. Nggak dapet. Jadi memang di sini juga karena resources kan beda-beda. Iya. SDM-nya beda, karakternya beda, dana juga beda kan. Jadi kalau kemudian mengimitasi, meniru, ngikuti terus akhirnya yang terjadi kegagalan. Di sini diingatkan oleh pengarang ya. Ya. Jadi meneladani boleh, tetapi kalau meniru pasti Jadi Anda akan kalau kelihatannya sekolah itu juga sangat lokal ya. benar, makanya ITB globally respected. Jadi gimana orang melihat kita mampu juga berkontribusi kepada pengetahuan, Tapi, tetapi lokally relevan. oh gitu ya. Kita memberikan kontribusi yang relevan, atau bahkan jangan-jangan kekayaan sumber daya lokal itu bisa kita bawa ke tingkat dunia. Dari buku ini, apa yang Bro Prof kurang? Merasa, buku ini kurang ngejelasin ini nih. Apa? Ada nggak? Ada nggak? Ini dia. Jadi memang gini, kalau menurut saya, ini buku kan case-nya universitas di Amerika ya. Jadi kalau kita membaca apa adanya, meskipun udah diingetin tuh jangan imitasi. Ini beda jauh sekali dengan kasus di Indonesia. Oke. Jadi Ini hanya yang kita lihat adalah poin-poin besarnya iya. Jadi kalau kita ingin memajukan atau bagaimana kita bisa memajukan dari poin-poin yang ada di buku ini, kita harus melihat lagi kondisi lokal di Indonesia. Nah itu yang belum digali dari situ. Gitu. Oke. Jadi ya karena ini kasusnya di luar. Kasus dua. Jadi ini kalau dibedah panjang nih pusing juga ya. Kopi belum datang nih. Kopi mana Kopi mana nih? Kopi belum datang nih. Kopi tarik ulur dia tarik dulu, dia nggak datang ke sini nggak. Nah jadi online boleh. Kopi dulu mana? Online boleh. Tapi soal perilaku, soal moral, Karakter. itu nggak bisa di online kan. Nggak bisa. Maka dosen-dosen, guru-guru besar seperti Bob Prof itu mengajarkan bagaimana perilaku akademis itu, bagaimana transformasi itu dijalannya. Jadi, kalaupun online sekali-sekali bergaul sama dosen gitu kan. Iya dong. Tapi dosennya juga sekali-sekali online lah gitu kan. Maksudnya jadi YouTuber lah, jadi inilah macam gitu kan. Oke, ya. Sip. Gitu ya. Ini buku bagi dosen bisa dibaca. Bagi mahasiswa juga kudu dibaca. Saya nggak baca, karena saya bukan dosen, bukan mahasiswa. Jadi saya denger aja dari dia. Cuman gue punya catatan ini. Memang jangan melulu hanya online, tapi lihatlah perilaku kampus yang dibangun secara benar. Ya nggak? Kampus harus punya perilaku-perilaku yang dibangun dan punya DNA yang membangun, punya DNA yang dikembangkan terus. Jangan meniru DNA kampus lain. Benar. Begitu dia meniru, itu hancur. jalan menuju kegagalan. emang nih Bro Prof ini ya. Bro Prof ini masih muda tapi pikirannya tua. ampun. Nah ini lama nih datang ini. Ya, oke ya kita sampai nanti pada episode berikutnya bedah buku bagus dengan Bro Prof Brian.
Dia punya banyak buku yang nggak pernah kita baca. Emang tugas dia bagian dia baca ya. Nanti kita dengar, kita pengen tahu cerita dia kayak gimana. Nah, episode berikutnya. Ini kopi kita tarik dan kita ulur. Kita minum, Bos. Aduh, mantep, Bos. Siap. Oke, salam Lian Jaya Sakti Lubis.